Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan inayahnya pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada detik dan saat ini kita dapat melaksanakan tugas suci kita, melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin besar alam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantaraannya lah kita bisa selamat minaz zulumati ilan nur, hingga kita bisa ma'rifatullah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia
sebagai makhluk yang mulia dan sempurna yang banyak memberikan nikmat dan kuryanya. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguhnya kami telah muliakan anak Adam manusia dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempurnaan manusia sebagai makhluk Allah, di samping Allah telah berikan kelengkapan jasmani dan rohani, juga Allah telah lengkapi dengan adanya akal dan nafsu. Akal dan nafsu sebagai dua kekuatan yang tidak pernah bersatu dalam kebersamaan menuju kebenaran. Akal selalu mengajak kepada kebaikan dan kemuliaan, sedangkan nafsu selalu mendorong kepada keburukan dan kesengsaraan. Keduanya di samping sebagai fitrah manusia, juga sebagai ujian ke arah mana manusia akan melangkah, ke arah keselamatankah atau ke arah kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama samawi telah menetapkan bagi kehidupan manusia menuju kemuliaan dan keselamatan. Jika manusia dengan nafsunya, lalu nafsunya telah dapat mengalahkan akalnya, berarti dia telah memilih kepada kesesatan, dan dia akan menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Dia tidak akan patuh terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Bahkan dia akan berani melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan kemaksiatan, serta perbuatan-perbuatan yang mengundang datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah nyatakan dalam firman-Nya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguhnya kami telah jadikan untuk neraka jahanam yang kebanyakan isinya terdiri dari jin dan manusia. Lalu manusia yang manakah yang Allah jadikan umpan sebagai neraka jahanam, saudara? Manusia-manusia yang lahum qulubun la yafqahuna biha, manusia-manusia yang mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tidak digunakan untuk melihat Al-Quran yang merupakan sumber kebahagiaan dalam hidup manusia. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tetapi dia digunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah, tidak digunakan untuk mendengar nasihat-nasihat ulama, tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya, bahkan dia gunakan untuk mendengarkan perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah lainnya. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu tak ubahnya seperti bagaikan binatang ternak,
bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah termasuk orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi manakala akalnya mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan menjadi mukmin yang sejati. Dia akan menjadi orang-orang yang patuh terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dia akan mau memanfaatkan waktu-waktunya dan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak permohonan ampun kepada Allah, memperbanyak sedekah dalam hidup dan kehidupannya. Lebih-lebih saat ini kita berada di bulan yang tergolong Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Bulan yang merupakan bulan yang penuh ampunan Allah, di mana bulan ini merupakan bulan yang sangat dianjurkan kita untuk beribadah dan memperbanyak amal-amal soleh kepada Allah, agar nantinya kita menemukan satu keberuntungan dari Allah. Dalam istilah Rajab, bahasa Arab merupakan 3 singkatan dari rahmatullah, jurmul abdi, wabirullah. Roknya kasih sayang Allah, rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Jimnya jurmul abdi, dosanya dan kesalahan hamba. Birullah adalah kebaikan Allah. Ka'annahu yaqulu ya abdi ja'altu jurmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati fala yabqa laka jurmun wa la dinayatun bi hurmati syahri Rajab. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, aku telah jadikan dosamu dan kesalahan kamu di antara kebaikanku dan rahmatku. Fala yabqa laka jurmun wa la jinayatun bi hurmati syahri Rajab. Maka sudah tidak ada lagi bagi kamu dosa dan kesalahan dengan kamu menghormati bulan Rajab yang mulia ini. Lalu apa yang kita akan lakukan di bulan Rajab yang merupakan bulan dihormati Allah ini, saudara? Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, istighfar kepada Allah. Banyak redaksi-redaksi yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama dan guru-guru kita. Apakah itu sayyidul istighfar di bulan-bulan ini kita perbanyak? Dan banyak lagi redaksinya. Terutama ada istilah istighfar Rajab, yang kita dianjurkan setiap pagi dan petang 70 kali dibaca. Pendek redaksinya, tetapi kalau kita renungkan begitu bobotnya sangat besar. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, beri rahmat dan kasih sayang-Mu kepada saya, dan terimalah taubat saya. Kalau kita sudah diampuni dosa kita, saudara, kita sudah disayang sama Allah, taubat kita sudah diterima, apa yang menjadi harapan kita kepada Allah? Jangankan kepada Allah, orang kalau sudah sayang kepada kita, orang tua sayang kepada kita, anak sayang kepada kita, itu sudah merupakan satu keberuntungan dan kebahagiaan. Apalagi kalau Allah sudah sayang kepada kita, sudah terima tobat kita,
sudah diampuni dosa kita. Ini merupakan satu kemuliaan dan keberuntungan bagi kita, yang kita disuruh memperbanyaknya di bulan-bulan Ashhurul Hurum, termasuk bulan Rajab yang ini, dan amal-amal soleh lainnya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan ketentraman saat meninggal dunia, dibebaskan dari kehausan yang mengecamkan, dan dia mati dalam keadaan beriman dan selamat dari godaan syaitan, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, "Fakhtarimu hadhihi suhara kullaha bikasrati siyam wan nadmi ala ma salafa minal atham wadhkuru khadikal anam tadkhulul jannata rabbikum bisalam." Barang siapa yang menghormati bulan-bulan ini semua, terutama bulan Rajab, yang kita disuruh untuk menghormati bikasrati siyam, dengan memperbanyak puasa sunnah. Apakah 1 hari, apakah 2 hari, atau 3 hari. Dan Nabi sudah mengatakan, sumu tasihu, puasalah kamu akan menjadi sehat. Dalam hadis Nabi dikatakan, inna rajaba sahrullahil asam, man sama minhu yauman imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallahi akbar. Bahwa bulan Rajab adalah merupakan bulan tuli, kata Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang puasa 1 hari, imanan wa ihtisaban, ikhlas karena Allah, istaujaba ridwanallah, dia berhak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kemuliaan yang Allah berikan manakala kita melaksanakan puasa sunnah. Apakah di hari Seninnya kita puasa? Di bulan Rajab ini merupakan satu kemuliaan. Apakah di hari Kemisnya, yang merupakan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wan nadmi ala ma salafa minal atham, dan menyesal, taubat, istighfar terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Kita banyak berdoa, kita banyak berzikir, serta melakukan permohonan-permohonan ampun lainnya. Wazkuru khadikal anam, perbanyak zikir kepada Allah sebagai pencipta manusia. Kita perbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah, itu zikir. Kita perbanyak tahmid alhamdulillah, itu zikir. Kita perbanyak takbir Allahu Akbar, itu zikir. Termasuk kita memperbanyak tilawatil Quran, itu zikir. Serta amalia solihah lainnya. Manakala ini sudah kita lakukan dengan baik, kata Nabi kita Muhammad SAW, tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Kalian akan mendapat kemuliaan, kalian akan mendapat keberuntungan, dan pada gilirannya kita akan dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keselamatan dan kedamaian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai akhir dari khutbah ini, mari saja kita mohon hidayah inayah agar tetap kita diberikan kekuatan iman untuk tetap kita bisa bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Kita diberikan nikmat non materi, kesehatan, panjang umur, waktu, mampu kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat Nabi kita Muhammad SAW, serta sedekah dan amaliyah lainnya, agar kita tetap mendapat kemuliaan dari Allah. Kita diberikan nikmat materi, harta benda yang merupakan amanat Allah.
mampu kita salurkan di jalan Allah lewat masjid-masjid, lewat madrasah-madrasah, lewat orang-orang yang berhak menerimanya. Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. 3 kali diulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang harta yang ditasarufkan di jalan Allah, bahkan bertambah. Bisa bertambah hartanya karena memang Allah sudah suka kepada orang yang pemurah. Bisa bertambah berkahnya. Dan manakala dalam hidup kita sudah menemukan keberkahan dari Allah, ini sudah merupakan keberuntungan. Apa yang menjadi harapan kita akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa buat anak-anak keturunan kita yang subhanul yam rijalul ghad. Anak-anak kita mau tidak mau akan menggantikan kita. Mari kita tanamkan didikan agama agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya. Terakhir kita mohon pada saat kita diambil oleh Allah mati husnul khatimah, mati yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu min al-khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasul ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajati kafiyal muhimmati lafiyal bariyat wa ya rafiyad darajat ya safiyal amrad ya mujibad da'wat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa